Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Mukjizat Al-Quran yang ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah, dan pemberitaan gaib, karya Muhammad Quraish Shihab. Review ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Nasiruddin, MSI, MPD. Langsung saja, saya akan membacakan identitas dari buku tersebut. Pertama, judul bukunya ialah Mukjizat Al-Quran ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah, dan pemberitaan gaib. Buku ini ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab yang diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka, Bandung. Tahun pertama penerbitan buku ini pada April 1997 hingga cetakan kelimanya pada April 1999. Buku ini memiliki ketebalan 1,5 cm dan memiliki ukuran buku 23 x 15 cm. Buku ini memiliki 311 halaman. Penulis buku ini merupakan seorang ulama hebat yang tidak perlu diragukan lagi keilmuannya. Beliau Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA. Beliau lahir di Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif dalam menulis buku karya-karyanya. Penulis menulis buku ini bertujuannya untuk berbagi ilmu kepada masyarakat muslim atau muslimah, atau bagi orang-orang yang ingin mempelajari dan lebih dekat dengan Al-Quran, dan membuat para pembaca tergugah untuk mendalami Al-Quran lebih jauh, dan dapat juga mengantarkan para pembaca untuk lebih menghayati dan mengamalkan tuntunannya. Di dalam buku ini terdapat 3 tema pembahasan yang dibahas. Tema pembahasan pertama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang keajaiban kebahasaan Al-Quran. Penulis menjelaskan bahwa bahasa Al-Quran sangat indah dan memiliki keunikan tersendiri. Bahasa Al-Quran juga sangat mudah dipahami dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para pembaca secara emosional. Penulis juga menjelaskan bahwa bahasa Al-Quran memiliki keunikan dalam struktur kalimat dan kata-kata yang digunakan. Kemudian, tema kedua yang diangkat dalam buku ini adalah tentang keajaiban ilmiah Al-Quran. Penulis menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki banyak ayat yang mengandung pengetahuan ilmiah yang belum ditemukan pada saat Al-Quran diturunkan. Contohnya adalah tentang pembentukan janin atau proses reproduksi, kemudian adanya gerak bumi, dan ada pembentukan awan, dan masih banyak lagi. Penulis juga menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki keunikan dalam penyampaian pengetahuan ilmiah yang sangat mudah dipahami oleh para pembacanya. Kemudian tema terakhir, yaitu tema ketiga. Tema ketiga yang diangkat dalam buku ini adalah tentang keajaiban moral Al-Quran. Penulis menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki banyak ayat yang mengajarkan tentang moral dan etika yang baik. Al-Quran juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para pembacanya secara moral dan spiritual. Penulis juga menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki keunikan dalam penyampaian nilai-nilai moral yang sangat mudah dipahami. Setelah saya memaparkan 3 tema tadi, saya akan menjelaskan isi buku Mukjizat Al-Quran. Buku ini memiliki 11 bab, yang masing-masing bab itu menjelaskan dari 3 tema yang telah saya jelaskan di atas. Adapun isi bukunya sebagai berikut. Pada bab 1 merupakan muqaddimah, kemudian bab kedua menjelaskan tentang mukjizat menurut agama Islam. Di dalam bab ini terdapat hal-hal yang diterangkan. Pertama, tentang unsur-unsur yang menyertai mukjizat. Kemudian, apakah mukjizat dapat terjadi? Kemudian dijelaskan juga tentang tujuan dan fungsi dari mukjizat. Lalu ada macam-macam mukjizat. Adapun pada bab ketiga akan diterangkan tentang makna dari mukjizat Al-Quran tersebut. Dalam bab ini terdapat beberapa pertanyaan yang mencari kebenaran. Benarkah kemukjizatan itu benar-benar terjadi? Seperti halnya
dapat diketahui atau dapat dipaparkan di dalam buku ini, semua bukti-bukti adanya mukjizat Al-Quran itu benar-benar nyata adanya. Kemudian di dalam bab ini juga terdapat ayat-ayat teguran, juga ayat-ayat yang turun secara spontan. Lalu pada bab 4 akan diterangkan tentang bahasa Al-Quran, dan di dalam bab ini akan diterangkan lebih rinci tentang ciri bahasa Arab dan tujuan penyebaran Al-Quran. Kemudian pada bab 5 akan menerangkan tentang mukjizat Al-Quran yang ditinjau dari aspek kebahasaannya. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang kebahasaan Al-Quran, mulai dari susunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, keseimbangan dalam redaksi Al-Quran, dan sekelumit rincian ketelitian redaksi Al-Quran. Lalu pada bab 6 akan diterangkan tentang paham asyarfah, dan pada bab 7 akan diterangkan tentang isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran. Adapun isyarat ilmiah yang diterangkan di dalam buku ini terdapat beberapa isyarat ilmiah. Pertama tentang reproduksi manusia, kedua tentang kejadian alam semesta, lalu yang ketiga pemisahan dua laut, dan keempat tentang gunung, kelima tentang awan, keenam tentang pohon hijau, dan yang terakhir tentang kalender syamsiah dan qamariyah. Lalu pada bab 8 menerangkan tentang pemberitaan gaib dalam Al-Quran. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang rinci tentang berita gaib tentang masa lampau, seperti kisahnya kaum Ad dan Samud serta kehancuran kota Iram. Kemudian di sini akan dijelaskan juga tentang berita gaib yang memang terbukti pada masa yang akan datang atau masa saat ini, memang terbukti kebenaran dari berita gaib tersebut. Ada beberapa hal yang diterangkan dalam buku ini bahwa pemberitaan gaib itu memang benar nyata adanya, yaitu seperti kemenangan Romawi setelah kekalahannya, kemudian kasus Al-Walid bin Al-Mughirah, dan yang terakhir yaitu kasus Abu Jahal. Adapun bab 9 yaitu menjelaskan tentang bukti-bukti lain mukjizat Al-Quran. Di dalam bab ini akan dijelaskan dengan rinci, yaitu petunjuk Al-Quran dengan mukjizat. Selanjutnya, pada bab 9 akan diterangkan tentang kritik-kritik terhadap Al-Quran. Yang di dalam bab ini akan diterangkan secara rinci tentang kritik terhadap sistematika Al-Quran, kritik terhadap bahasa Al-Quran, dan pertanyaan tentang benarkah tidak ada yang berhasil menantang Al-Quran, atau yang dimaksud itu tidak ada seorang pun yang mampu membuat tulisan seperti Al-Quran, atau Al-Quran itu tidak bisa dibuat duplikatnya, itu tidak bisa. Yang kemudian bab terakhir ialah penutup. Setelah saya menjelaskan tentang isi dari buku Mukjizat Al-Quran, saya akan mereview dari segi kekurangan dan kelebihan buku yang telah saya baca ini. Adapun dari kekurangan dari buku ini ialah dari segi kata-kata atau istilah yang digunakan dalam penulisan buku ini, masih terdapat beberapa istilah ilmiah atau istilah bahasa Arab yang sulit untuk dipahami oleh orang awam atau orang yang masih baru belajar bahasa Arab atau baru belajar tentang Al-Quran. Buku ini juga tidak menggunakan catatan kaki, yang dimana para pembaca yang kurang mengerti dari istilah-istilah tersebut itu merasa kurang paham atau kurang mengerti dari bacaan yang mereka baca. Adapun catatan-catatan penting per bab itu disajikan di akhir buku. Jadi jika menemukan kesulitan ataupun catatan kaki itu harus membolak-balikkan halaman per halaman, karena di setiap halaman tidak diberikan catatan kaki. Adapun kelebihan dari buku ini, selain memberikan banyak informasi baru, dalam buku Mukjizat Al-Quran ini juga mengupas tuntas mengenai Al-Quran dari segi bahasa maupun kritikan-kritikannya. Dalam buku ini juga diterangkan tentang isyarat ilmiah atau hal-hal ilmiah yang ternyata selama ini Al-Quran sudah jauh lebih dulu menerangkannya sebelum para ilmuwan atau manusia menemukannya. Dan tentang pemberitaan gaib yang semula orang-orang itu tidak mengira hal itu terjadi, tetapi Al-Quran telah menjelaskan pemberitaan gaib itu secara rinci dan jelas, dan itu memang dapat dibuktikan kebenarannya saat ini. Sekian review buku yang setelah saya jelaskan.
Jika ada salah kata atau kurang jelasnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.